kalau per bulan gitu omsetnya sudah berapa ya Mas? mungkin teman-teman juga pengen tahu itu. Langsung. Kalau kita kan kelasnya UMKM. UMKM. Jadi nggak begitu banyak. Karena sudah terlalu banyak Karena ordernya. leads-nya udah banyak banget nih. Iya. Sampai kewalahan. Jadi nggak sampai memikirkan itu. Tantangan banyak banget. Terus terang memang di tour ini Complicated. iya, betul. Toksik kalau Yo, bahasanya toksik, yo. kan tidak menutup kemungkinan ketika kita memberi ilmu kepada mereka suatu saat mereka bisa berdiri sendiri. Betul. Merupakan sebuah Kebanggaan. bagi Bisa melahirkan. betul. Wirausaha. Tapi ya agak nyesel pasti ada. Jangan takut akan gagal dengan sebuah presentasi ataupun sebuah ini. Tapi jadikanlah itu sebagai motivasi. Jadi ibaratnya kegagalan satu masih banyak yang di belakang menanti, itu aja. Statement saya adalah tadi kembali di atas langit masih ada langit. Marilah kita terus belajar supaya kita menjadi lebih maju ke depannya menghadapi persaingan yang sangat ketat di dunia bisnis tour and travel. Oke. Halo sahabat JTC, kembali lagi bersama saya Ade di acara podcast Omah JTC. Kembali lagi di acara podcast kita, dan kali ini kita sudah berada di Serawung Resto, salah satu resto yang berada di timur kota Jogja, kurang lebih 15-20 menit dari kota Jogja, dengan view sawah dan pemandangan-pemandangan yang indah. Baik, sahabat JTC dimanapun Anda berada dan pemirsa channel Jogja Travel Community, kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Yang pertama ada Mas Arme Nagantur dan ada Mas Adi dari Gria Wisata. Dalam tema kali ini kita akan membahas mengenai strategi bisnis yang sudah dijalankan oleh Mas Adi dan juga Mas Arme. Dan jangan lupa teman-teman yang belum like, yang belum subscribe, yang belum komen di channel Jogja Travel Community, boleh like, subscribe juga channel kami, dan juga pantauin terus media-media sosial yang ada di Jogja Travel Community. Baik, kita langsung masuk ke narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih Mas Arme, Mas Adi sudah hadir, sudah berkenan di acara podcast kami di Omah JTC. Ini salah satu program dari Humas Jogja Travel Community. Sudah berjalan ini memasuki 3 sesi. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan juga sharing-sharing dengan teman-teman dan pemirsa semuanya. Baik Mas Arme dan Mas Adi, santai aja, enjoy. Jadi kalau misalnya sambil minum, sambil ngopi juga dipersilakan. Jadi tidak perlu tegang, kita enjoy aja. Dan juga Buat santai, mengulas kita relax. Yang jelas teman-teman ingin tahu bagaimana Mas Arme dan Mas Adi ini strategi bisnisnya selama ini gitu. Karena kalau saya lihat di profilnya Mas Arme ini ada Nagantur, betul Mas ya? Ya. Ada Chris Bus, kemudian juga ada karoseri Mas ya. Nanti kita perkenalan lebih jauh lagi. Kemudian kalau dari Mas Adi ini ada Gria Wisata untuk turnya, betul Mas ya? Benar sekali, Mas. Kemudian juga ada Gudeg Jengnia, ada Homestay Oma Dayo, kemudian ada sedang mau launching ya Mas ya, Resto Pawon Merapi. Mudah-mudahan segera. Segera Mas ya, Ya, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan ini tentu ada strategi bisnis tersendiri nih. Mudah-mudahan di dalam podcast ini kalau di luar tidak bisa dibuka, di sini bisa belak-belakan dan buka-bukaan. Ini buka-bukaan sesama kompetitor berarti ya. Oh ini kompetitor ya? Ya. Topik yang sangat menarik ini, Mas Arme. Topik yang sangat menarik ini. Topik yang sangat. Dan itu yang diinginkan oleh pemirsa kita dan teman-teman dari sahabat JTC ini yang kita inginkan, bahwa podcast ini menjadi sarana edukasi. Bagaimana sahabat-sahabat JTC bisa belajar dari kesuksesan Mas Arme dan Mas Adi dalam berbisnis gitu. Terutama bisnis di bidang pariwisata dan tour and travel gitu. Baik, kita masuki yang sesi pertama ini. Mungkin perkenalan dulu. Kita mulai dari Mas Arme. Boleh menyapa sahabat JTC dan perkenalan dulu. Kami persilakan. Terima kasih. Halo semuanya, sahabat JTC dan rekan-rekan tour and travel semua di Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Arme. Saya adalah owner dari Nagantur dan juga Chris Bus. Bagi teman-teman yang belum
mengerti saya, inilah momen untuk perkenalan lebih jauh dari saya dan JTC dengan rekan-rekan Tour and Travel semuanya. Oke, kita berikan aplaus buat Mas Arme. Tadi ada Nagantur dan Bus Kris Bus, Mas ya. Oke. Mantap, mantap. Selanjutnya Mas Adi. Monggo perkenalan dulu Mas Adi. Halo sahabat JTC dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Adi Nugroho. Saya founder dari Gria Wisata Tour Organizer. Kebetulan saya juga sudah merambah ke bisnis kuliner ya Mas Adi ya. Kuliner, ya. Kuliner, Gudeg, saya ada kuliner gudeg yang menjadi makanan ikonik di kota Jogja. Itu gudeg Jengnia, kemudian kebetulan saya juga ngelola satu homestay, itu di homestay Omah Dayoh. Nah, itu berdekatan dengan kantor kebetulan. Yang lagi on progress, rencananya resto juga, itu di daerah Cangkringan. Itu restonya Pawon Merapi. Pawon Merapi. Nah, sudah saya buka ini. Mantap. Namanya Pawon Kita Merapi. berikan aplaus ya. Rekan-rekan besok kalau yang kebingungan tripnya mau makan di mana, mau segala macam setelah Lavatur Merapi itu bisa nanti di Pawon Merapi. Di Pawon Merapi ya. Dan ini yang spesial bahwa kali ini untuk narasumber kita tidak kaleng-kaleng. Jadi dari bisnisnya teman-teman sudah tahu semua bahwa Mas Arme Biskris Bus, kemudian Nagantur, Mas Adi, ada Gria Wisata, Gudeg Jengnia, Homestay, dan Resto Pawon Merapi. Mungkin boleh spill deh Mas. Dari Mas Arme, kalau per bulan gitu omsetnya sudah berapa ya Mas? mungkin teman-teman juga pengen tahu itu. Langsung Kalau kita kan kelasnya UMKM. UMKM. Jadi nggak begitu banyak. Miliaran berapa miliaran? Beda oh, dengan hati-hati jangan buka kartu. Oh jangan buka kartu. Resikonya kantor nanti. Oh, iya. Resikonya Terus juga, Mas Adi juga gitu tuh? Nggak bisa di-spill ke teman-teman nih? kalau untuk itu saya rasa itu untuk dapur ya Mas ya. Untuk dapur ya? Manajemen ya. Kalau ya spill untuk dikit-dikit lah. dikit-dikit ya Mas Afri ya. Iya dikit-dikit lah. Misalnya nih, kalau Tahu tau, kompetitor nggak tahu tau. nanti juga Mas Arme pertanyaan yang sama juga. Jadi kalau tadi mungkin tidak secara langsung mengenai omset, mungkin kalau Gria Wisata itu kira-kira dalam satu bulan tuh berapa grup nih? Atau berapa peserta nih kan gitu? Berapa ribu peserta, kemudian homestay-nya itu 30 hari, full 40 hari. Kan kalender 30 hari nih. Oh, mantap itu. Jangan-jangan fullnya udah 40 hari. Doanya Mas Afri. Kalau Mas Arme juga gitu, jangan-jangan Kris Busnya 30 hari nih. Bisnya bisa 60 hari. 60 hari yang gitu. Berarti jalannya per half day ya. Iya, Mas Adi dulu nih. Kalau Ya, kalau- bicara omset lah gitu. Gria Wisata sih selama ini untuk revenue setiap bulan itu sudah cukup stabil ya, terutama pasca pandemi COVID kita 19 tuh. Kalau dari restonya yang gudeg, kebetulan juga baru jalan 6 bulan tapi sudah cukup bagus. Sudah progres ya? Progresnya bagus. Cukup menjanjikan lah untuk bisnis kuliner di kota Jogja ini. Ini yang akan kita kupas nih, strategi bisnis apa nih gitu kan. Nggak apa-apa dikupas, yang penting jangan dikulitin. Kalau Mas Arme nih, kalau bis sekarang udah berapa Mas? Kris Kalau Bus. sekarang malah menurun ya semenjak COVID itu kita gimana caranya untuk bertahan. Karena yang namanya bis itu pada saat pandemi memang berat, sangat berat. Berat ya. Jadi hampir sama sekali tidak berjalan. Jadi dalam waktu COVID itu ketika kita bisa bertahan ya kita penjualan unit. Jadi dari jual yang beli tadinya unit ya. 5, sekarang tinggal 4. Big Bus? Seperti itu. Ya, Big Bus. Big Bus 4. Jadi ya mau tidak mau gimana caranya kita bertahan? Ya jalan satu-satunya adalah penjualan unit. Penjualan Penjualan unit. aset. Tapi setelah pandemi 2023 ini udah mulai Setelah pandemi ini progres bagus ya, Mas? Alhamdulillah progresnya sudah memasuki normal ya. Normal. Jadi walaupun memang belum sama dengan omset sebelum corona ya. Jadi sekarang itu sudah mendekati normal lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bisa survive lagi lah, sudah bisa survive.
Kalau dari Nagantur nih, Mas. Kalau dari Nagantur jelas di bawahnya wisata dong. Nagantur ini merendah ini Ini repot. narasumber kita nih memang sukanya low profile. Tapi nggak apa Mas, untuk kita sharing-sharing juga. Ya, kita sharing. Jadi ini buat informasi ke teman-teman, artinya bisa belajar dari Mas Arme dan Mas Adi. Jadi semuanya kita ini kompetisi yang sehat, Ya. bareng-bareng memajukan pariwisata. Betul. Nah kebetulan kalau Gria Wisata sendiri sama Nagan ini kan sebetulnya kompetitor yang nggak kelihatan Mas. Kompetisi yang tidak terlihat. Karena kita sama-sama pelaku yang kita secara promosinya dari Bentar, digital Mas. marketing. Kita bahas nanti itu. Oke, mantap. Tadi Nagan di angka berapa tadi kira-kira? Waduh, ini lagi nih. Harus Spill dong, lagi nih. wajib Iya, itu. Kalau Nagan sih sebenarnya Udah gimana ya? 3, Kalau ngomongin omset, ya kalau menurut saya alhamdulillah. Cuma seperti yang tadi Mas Adi sampaikan, kita belum sampai segitu omset. Terus terang aja. Karena kita kan basicnya online ya. Mhm. Kalau basic online itu biasanya untuk revenue memang belum semaksimal yang ada sama seperti teman-teman offline. Offline. Jadi kalau online itu kan rata-rata yang kenceng itu FIT-nya. FIT. Ya, jadi untuk grup itu memang ya namanya online, pasti karakter orang-orang Indonesia atau konsumen Indonesia itu adalah dia selalu membandingkan. Cari harga dulu ya. Ya, betul. Jadi ketika masuk di tempat kita itu belum tentu langsung deal dengan kita. Pasti ada di bawahnya dia cari pembanding. Ya. Kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, disitulah terjadi isu perang harga. Biasanya seperti itu. Nah, makanya untuk menaik omset kita belum sampai seperti Adi Gria Wisata. Sebetulnya merendah Mas Adi. Ini dua-duanya Asli ini yakin merendah. profil-profil yang low profil nih. Secara dari medianya sendiri untuk di platform Google Nagantur luar biasa ya. Luar biasa. Gerakannya saya lihat. Pergerakannya. Jadi perlu teman-teman ketahui, mungkin penonton kita ini tidak hanya pelaku bisnis tour travel, juga mungkin ada calon customer juga. Jadi FIT itu tamu-tamu privat, tamu-tamu Family trip. family, keluarga, dan kalau grup itu biasanya dari corporate dalam kapasitas yang besar gitu Mas ya. Iya, betul. Oke, tadi udah mengenai omset dan sekarang kita lebih dalam lagi memasuki mengenai bagaimana sih mendulang omset itu di dunia saat ini gitu ya. Jadi, Dikulitin bener nih sama hostnya ini kita. menurut Mas Arme dan Mas Adi Gria Wisata nih, kita mengenai pengertian dulu nih. Kalau dari Mas Adi, menurut Mas Adi itu strategi bisnis itu seperti apa Mas? Yang sudah dijalani ini. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk strategi bisnis di Gria Wisata sendiri ya sampai saat ini kita masih dengan digital marketing ya Mas. Digital marketing. Digital marketing ya kita dari media sosial juga, kemudian dengan website yang kita bagaimana caranya website kita itu optimasinya ataupun indeksnya di Google itu bisa bagus tuh, ya kita selalu berusaha untuk itu supaya konsumen yang membutuhkan untuk mereka trip, entah trip ke Jogja ataupun trip ke Bali, ke Bromo ataupun tempat wisata yang lain itu mereka bisa mencari kita itu. Nah kita karena mungkin daerahnya ya sekarang ya, jadi kita mengikutin juga. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bertahan dengan persaingan yang cukup ketat. Ya Mas Arme ya. Berarti kalau dari Gria Wisata ini fokus di online Mas ya? Ya kita Untuk strategi bisnisnya ya? benar, betul sekali betul. Kalau dari Mas Arme nih, Nagantur maupun Krisbas ini, punya strategi bisnis yang sama atau dibedakan nih dari dua ini? Sebenarnya dengan Gria Wisata sebenarnya kita sama basicnya, online juga. Tapi kalau Mas Adi ini kan dia offline juga. Jadi sama sebenarnya untuk ke depan saya rasa mungkin yang namanya strategi bisnis adalah itu kan aksi ya, aksi di dalam sebuah perusahaan yang dimana caranya untuk menentukan target sampai dia menghasilkan keuntungan. Nah, gimana caranya ya? Dengan salah satunya Mas Adi tadi. Jadi dengan salah satunya digital marketing, karena basicnya beliau adalah online Digital ya. Sama. Nagantur basic sekali itu online. Jadi
ke depan tetap kita pertahankan online, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga akan merambah ke dunia offline. Offline. Ya, Ya. jadi kita Betul. bisa seimbang. Dua Jadi kaki untuk- jalan. nah, Iya. untuk Betul. scale up kan. Untuk menjaga balance-nya. Mas. Jadi ketika kan kita juga nggak tahu ya, pasti ada masanya seperti itu. Ketika di saat online-nya tidak terlalu banyak lead yang masuk, kita juga bisa menjalankan secara offline juga. Kemudian kalau basic offline kita juga masih banyak belajar. Mungkin sahabat JTC pengen lebih dalam lagi mengetahui strategi bisnis online tadi, Mas. Kalau dari Mas Arme Nagantur ini detail yang dilakukan itu seperti apa, Mas? Kalau online kan kita tahu nih ada media sosial bisa, kemudian bermain di kancahnya Google juga bisa. Nah, kalau dari Nagantur sendiri itu lebih detailnya seperti apa, Mas? Eksekusinya Kalau tadi. Nagan sendiri berawal dari tahun 2012, kalau nggak salah 2012-2014 itu kita pertama kali merambah online ya. Jadi kita itu mainnya yang paling utama adalah di Google dulu. Google ya. Karena hampir 80% pencarian atau bahkan hampir 90% itu pencarian selalu di Google. Jadi kita strateginya adalah menjasar di pasar Google dulu. Jadi dengan bisa dengan Google Ads atau bisa dengan SEO. teknik SEO ya. Itu semua kita coba. Jadi semua kita coba. Kembali ke strategi bisnis tadi ya. Jadi semua yang berhubungan dengan digital marketing itu semua kita coba. Untuk media sosial juga Sosial juga jalan. semua, Instagram, TikTok. semua. Jadi Semua dari ya? Facebook, Instagram, sekarang terbaru TikTok ya. TikTok juga kita sudah ada. Kita sudah mulai ke TikTok. Cuma ya memang untuk TikTok ini memang harus benar-benar kita belajar ya. Ya. Karena tidak gampang. Media sosial itu tidak gampang. Jadi tergantung kita dealingnya mau apa. Mau branding kah? Mau jualan kah? Ya, betul, betul. Atau yang lain-lain. Jadi tergantung targetnya kita. Ya. Kayak gitu, Mas. Kalau saya tanya Mas Adi, mungkin jawabannya bisa sama. Cuma pertanyaan saya ke Mas Adi beda nih. Berapa budget yang dikeluarkan buat buat mungkin permainnya sama ya Google ya. Ads, kemudian SEO, kemudian media sosial, ada TikTok, ada IG. Berapa budget yang dikeluarkan buat ini? Satu bulannya itu. Kalau di budget. Gria Wisata sendiri memang terus terang ya Mas, website kami memang tergolong masih baru lah. Lebih lama punya Wah, Mas ini Arme, low profil Nagantur. ini. Lebih lama beliau lebih duluan bermain di sana. Kemudian ya kami memulai karena progresnya kok kelihatan bagus dari situ, kita coba juga di situ gitu. Kalau untuk teknik SEO-nya sendiri kita masih jauh. Jadi ya mau nggak mau kita untuk strategi bisnisnya memang dengan iklan ADS Google ya. Oh, berarti Mas Adi ini fokus di Ads ya? Di Google Ads ya? Kita lebih banyak di Ads-nya. Kalau untuk teknik SEO-nya sendiri kita juga cuman sekedar paling kita tambahin upload artikel aja Mas. Kita buat artikel, kita upload, udah seperti itu. Kalau untuk kita budgetin di seperti backlink segala macam, kita lebih baik untuk budget iklan. Gitu. Range budget. Biar teman-teman tahu nih. Lumayan, karena Mas. Gria Wisata sama Nagan ini kan kalau kita lihat grupnya padat nih. Tiap bulannya padat nih. Kayak tidak mengenal kayak tidak mengenal musim Nggak bisa. low season gitu kan. Januari, Februari Itu setiap sampai bulan Desember. grupnya nggak bisa dihitung loh, dia baru nggak kelihatan loh. Dari Mas Adi ini berapa dikeluarkan Mas? Kalau- Atau kalau bahasanya startup itu berapa bakarnya nih? Bakar duit ya. Kita untuk budget ya kurang lebih ya minimal di angka 8 juta lah. 8 sampai 10 lah. 8 sampai setiap 10 juta untuk omset 1 M-an ke atas ya? Ya kita kalau istilahnya untuk namanya kita berbisnis ya Mas ya. Betul. Kita pasti ada berhitung juga ketika kita mengeluarkan budget untuk kita promosi, kita iklan sekian itu kita juga ada target pasti. Betul. Nah, sedangkan kuncinya satu Mas, kalau bermain kita di online ini, kita harus punya tim yang benar-benar selaku mereka yang bisa eksekutor ya.
Mereka selain harus bisa jadi tour planner, mereka juga harus bisa merangkap sebagai customer service. Itu yang penting. Jadi sebagai operator, dalam mereka menerima reservasi ataupun sekedar orang bertanya itu bisa memberikan informasi yang membuat orang yang bertanya ke kita itu yakin dengan ya. yang kita sampaikan ke mereka. Karena produk-produk kita customer seperti apa. itu ketika di online bener nggak? Bertanyanya nggak cuma satu web Ada kemungkinan, atau ada satu kemungkinan. travel gitu. Ada kemungkinan. Bisa dipastikan. Itu Bisa jadi dia dipastikan. klik ketemu Nagan, keduanya ketemu Oh, itu Adi pasti. atau Gria Wisata, kemudian Nagan, Iya. bisa jadi ya? Itu selalu seperti itu. Itu kebanyakan ya, kebanyakan seperti itu. Jadi namanya juga konsumen ya, pasti berusaha mencari mana sih harga yang terbaik dulu, The best price lah. Kita best jangan price-nya. bilang murah lah, the best price. Best price-nya harga yang terbaik yang sesuai dengan budget mereka. Kemudian dari produknya sendiri, programnya apa, kemudian fasilitasnya seperti apa. Itu kan jadi pertimbangan juga. Jadi terkadang konsumen itu memang nggak melihat dari satu. Jadi ada beberapa yang mereka untuk membanding, nah, gitu. Nah, itu tadi kuncinya satu. Kita harus punya tim operator yang handal. Yang handal. Yang handal itu dalam arti selain tour planner, dia bisa merangkap sebagai customer service itu. Yang membuat nyaman ya Mas ya? Yang pasti bagaimana caranya biar mereka bisa ada chemistry dengan calon customer yang menghubungi kita. Kalau sudah ada chemistry, komunikasinya yang bagus, ya kemungkinan dealingnya besar. Seperti itu. Itu tadi kalau dari Mas Adi Gria Wisata kisaran 8-10 juta Mas. Sama nggak dengan Mas Arme? Wah, kalau Nagantur nggak mungkin. Nggak sampai dia, nggak keluar budget segitu. WSO-nya handal, Mas. Iya, karena tadi kalau Mas Adi Gria Wisata fokus di ads ya, Google Ads, Ads. berbayar ke Google ya. Iya, Kalau Mas Arme ini SEO-nya Mas ya? SEO, Kalau kita Mungkin sekarang, lebih, posisi ya. sekarang ya, posisi sekarang kita lebih cenderung ke SEO memang, karena dulu saya itu sama dengan Mas Adi, Google Ads juga. Cuma saya pikir kembali ke CS dan trader tadi. Jadi kita udah menyiapkan budget sebanyak mungkin, atau kita mau pakai duit berapapun, kalau si CS-nya atau tour planner-nya itu tidak bisa mengkonversikan menjadi deal. itu juga akan sia-sia. Iya. Makanya setelah kita berpikir waktu itu, kalau kita seperti ini terus, kita lama-lama Boncos ya? akan boncos. Memang Ya. boncos. Mas. Bisa saya simpulkan berarti strategi yang beda ya. Tadi sama-sama main di Google, tapi Mas Adi Google Ads, Mas Arme di Saya lebih ke Ya, SEO. teknik SEO-nya. SEO-nya. Mempersiapkan staffnya beda. Betul. Betul nggak? Betul. Kalau Mas Arme lebih ke SEO-nya, Iya. staffnya. Kalau Mas Adi setelah bakar duit, Digital marketingnya dia. lebih Ya. ke staffnya, lebih ke menampung ya, menampung leads yang masuk gitu. Kalau di tempat kami sih memang ya harus kami wajibkan untuk yang memang yang awalnya nggak tahu, kita ajarin tekniknya seperti apa, karakter dalam konsumen itu bertanya segala macam, cara membalas WA, cara menerima telepon, itu memang tour planner harus punya jiwa sebagai customer service. Ya. Itu paling penting, yang paling saya tekankan ke tim di back office itu. Jadi mereka benar-benar harus bisa mempresentasikan produk yang kita tawarkan. Dan juga bisa menampung aspirasi dari customer. Apa Bisa yang harus mereka memberikan inginkan. informasi yang detail dengan produk yang kita tawarkan. Itu harus bisa. Berarti sama ya? Sama. Sebenarnya sama. Sebetulnya sama. Kelemahannya di situ ya? Kelemahannya pasti gitu. Baik kita secara strategi bisnis offline dan online, itu sebetulnya tekniknya hampir sama, Mas. Hampir sama. Ketika offline juga kita harus punya, bisa ibaratnya, mohon maaf ya, kita bisa menjual diri kan gitu. Kita menjual diri. Kita menawarkan produk kita, kalau kita nggak nguasain produk kita nggak bisa mempresentasikan apa yang kita tawarkan ke orang, gimana orang lain mau tertarik kan gitu. Ya. Prinsipnya kan seperti itu. Betul. Itu semuanya hampir sama. Jadi ya, seperti Mas Arme sampaikan tadi, kalau Mas Arme
dengan teknik SEO-nya karena untuk mengerem itu. Karena kalau terus terang dengan persaingan yang cukup ketat sampai saat ini, yang seperti sekarang ini, untuk kita di ads murni itu juga berat, Iya. gitu loh, berat. Tapi itu tadi yang saya sampaikan juga, bagaimana indeks di Google, bagaimana algoritma di Google itu yang kita pelajarin juga, supaya kalau kita beriklan itu juga tidak terlalu Efektif besar lah, jadi efektif besar, ya. biar efektif, budgetnya juga bisa ditekan seperti itu. Tapi ya yang Mas Arme sampaikan bagus juga teknik SEO yang ini, cuman kalau teknik SEO kalau memang membangun dari bawah itu Butuh proses yang lama. butuh proses yang lama. Karena saya dengar gini, Mas Arme ini jam tidurnya hampir kebalik. Iya betul, Jadi benar. mungkin pertanyaan saya gini, Mas. Mas Arme dibantu berapa staf nih, Mas? Dengan CEO yang seperti Nagan ini, Kalau kira-kira berapa? SEO itu aku ada 1, 2, 3 Mas untuk 3 orang tim ya? 3 orang tim. Nanti kan beda-beda tuh. SEO itu kan yang tadi disampaikan Mas Adi tadi ada backlink, ada artikel. Nah itu sendiri-sendiri nanti divisinya. Kalau di tempat saya untuk tim SEO sendiri ada 2 orang. Terus IT web design itu ada 1 orang. Artikel itu ada 6 orang. Jadi setiap hari itu harus update artikel. Harus setiap hari. Jadi saya hanya yang saya lakukan sekarang hanya itu. Karena saya pikir Google Ads memang oke Google Ads. Tapi kalau kita semakin kesini persaingan kan semakin Berat nih. ruwet nih, Ruwet, semakin ruwet. berat nih. Jadi Masalah harga itu ruwet. ada sebuah tour and travel baru yang dia itu mau masuk ke online, dia cuma membuat sebuah website buat di manapun bisa tuh. Terus dia langsung di Google Ads kan. Nah itu banyak sekarang. Nah ketika semuanya perilakunya seperti itu, bidding Google Ads itu kan akan menjadi lebih tinggi. Ya. Nah dulu mungkin saya tahun 2014 50.000 satu hari itu nggak Habis. habis. Nggak habis ya. Sekarang nggak cukup Mas. 100.000 sekarang nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Sekarang 1 klik bisa berapa ribu? Wah bisa lumayan lah. Lumayan. 1 kliknya besar. Sekarang udah Untuk beberapa keyword ya. Keyword utama dengan yang pencarian udah di atas 25.000 itu lumayan besar, anggarannya lumayan besar itu. Ya, kembali Yang lagi disampaikan Mas itu. Arme. Kembali Jadi lagi strategi masing-masing memang. Strategi masing-masing. Jadi untuk mengimbangi itu supaya kita secara operasional juga bisa jalan, kita juga membutuhkan lead yang masuk supaya bisa lead itu bisa di-link dengan kita kan. Ya untuk mengantisipasi karena website kami itu juga SEO-nya belum berada di atas ya. Kita dengan iklan ads itu tadi. Push saldo terus. Tapi Saldo. secara teknik SEO-nya kita juga ngerjakan. Sama yang disampaikan Mas Arme. sama. Cuman bedanya kalau Mas Arme artikelnya harian, mungkin punya saya mingguan gitu. Karena saya dulu pun juga nggak ngerti apa itu SEO itu nggak ngerti. Tapi karena kemauan belajar saya Iya. ya tadi itu. Sampai tidurnya kebalik nih. Nah itu. Siang jadi malam, malam Betul. jadi siang. Nah itu di situ. Jadi belajarnya memang di malam. Di malam itu apa yang saya nggak ngerti. Saya sekarang belajar cuma dari YouTube kok. Nggak ada yang lain. Nggak ada Nggak ada background. mentor, nggak ada. Nggak ada background ini. Kuliah IT, nggak sekolah ada. IT, Nggak ada. nggak ada. Semua itu cuma dari YouTube. Kalau kita mau belajar pasti bisa. Artinya sahabat JTC bisa juga dong berarti. Bisa. Bisa semua. Semua itu bisa, Mas. Kalau Mas Arme bisa, semua bisa berarti. Bisa. Nambah kompetisi dong berarti. Enggak apa-apa, enggak masalah. Sama kok, itu nanti ujung-ujungnya sama ads dengan SEO itu sama. Ketika semua main SEO, misalnya nih, Akan sama. Nagantur, saya garap, itu udah bisa naik. Nanti Mas Adi garap, itu bisa di atasnya Nagar. Itu selalu seperti itu, tidak ada ujungnya. Ganti-gantian. Nah, Ya. itu tidak ada ujungnya. Jadi mau kita garap sepintar apapun, sehebat apapun, yang namanya langit kan masih ada di atas Ya. langit kan. Jadi Iya. ya pasti tidak ada ujungnya. Mau sampai Itu kita, loh. mau Oke. sampai kapan? Ya kembali lagi. Betul. Harus punya SDM yang mumpuni, Mas. Dalam Di arti atas punya langit tempat. masih ada langit Mas ya. Betul. Ini baru pertanyaan 1 loh. Udah panjang loh. Cukup panjang ya. Strategi bisnisnya berarti menarik ini.
Kita benar-benar dipelihara nih. Host kita memang luar biasa. Dan gimana mengukur keberhasilan strategi bisnis tadi, Mas? Artinya kan sudah memilih yang pertama, walaupun ada offline-nya ya, secara online, secara SEO, secara ads. Itu gimana mengukur keberhasilan tadi? Strategi yang sudah diterapkan tadi, baik SEO maupun Google Ads tadi. Dari Mas Adi boleh? Kalau tolak ukur sih, kalau dari kami sendiri ya, dengan kita juga masih bermain di ads itu tadi, kita punya kira-kira satu hari itu berapa lead sih yang masuk? Berapa lead dulu yang masuk? Sebentar Mas Adi, mungkin penonton kita ini awam nih, yang dimaksud leads tadi itu seperti apa? Leads itu ibaratnya orang yang menghubungi ke kami, orang menghubungi ke kita itu. Jadi ada berapa kontak yang menghubungi kami, entah itu satu hari 8, 10, kalau pas lagi bagus ya bisa lebih. Nah itu untuk dari sekian leads yang masuk perharinya, bagaimana kita caranya mengerjakan itu, persentase untuk dealing itu bisa tinggi itu bagaimana, itu kembali lagi tour planner merangkap customer service. Itu harus benar-benar yang staff-staff yang harus kita harus yang andal lah, yang harus bisa bagaimana caranya untuk mereka bisa persentase dealingnya itu tinggi. Jadi berarti kalau persentase sehari itu ada 8 leads itu, kalau bisa dealing 2 itu udah bagus, Mas. Dari 8 dealing 2 berarti 20%-nya lah ya. Kita hitung bulat 10, ya, berarti 20%-nya ya. Ya kalau 10 lead, dua yang dealing itu udah cukup bagus. Udah cukup bagus. Itu. Yang lain mungkin lari ke Nagan. Bisa ke yang lain-lain ya dah. Bisa ke lain-lain. Bisa ke lain-lain. Jadi kalau ukur keberhasilan itu tadi, semakin banyak itu pasti semakin bagus kan gitu. Cuman dengan tingkat persaingan yang cukup tinggi sekarang ini ya, 2 itu udah cukup bagus. Udah cukup bagus. Dari 8 sampai 10 lead yang masuk itu udah cukup bagus. Tadi ya Mas. Kalau dari ini Mas Army Nagantur, cara mengukur keberhasilan strategi bisnis yang sudah diterapkan tadi Mas, dari SEO-nya tadi itu. Kalau Mas Adi tadi kan dengan budget ads 8 juta, 10 juta per bulan, mengukurnya 8 atau 10 leads, 2 yang deal gitu ya. Kalau dari Mas Army Nagantur? Kalau saya sih untuk mengukur suatu keberhasilan strategi ini ya tidak lain adalah laba, keuntungan. Karena yang namanya strategi bisnis itu kan tujuannya untuk keuntungan kan. Jadi tolak ukurnya adalah ya pertama revenue, yang kedua laba bersih. Ketika laba itu semakin meningkat, berarti strategi bisnis yang kita jalankan cukup berhasil dalam tracknya betul. Jadi ya mau tidak mau kita nggak usah kesana kemari, ya utamanya cuan. Gitu aja. Ini kita panas-panasin berdua nih. Kalau tadi Mas Adi tadi ukurannya leads, kalau Mas Army ini udah langsung yang penting profit. Nggak penting leads-nya berapa, satu leads kalau profit ya udah profit. Jadi ujungnya kan laba ya. Kalau saya tolak ukurnya itu. Jadi strategi bisnis itu kan dari atas nanti ke bawah sampai ke SDM semua kan. Jadi per divisi itu kan gimana caranya mereka itu bisa menjalankan perintah dari atasan. Jadi semua SDM ketika mereka sudah on the track, saya yakin ketika pemilihan strategi bisnisnya benar, pasti akan growth meningkat. Revenue-nya akan tumbuh. Oke, ada nggak Mas? Ini kalau saya sebagai orang awam bertanya, di dalam strategi bisnis SEO dan Ads tadi, secara detail ada nggak misalnya apa ya, pemilihan apa ya, backlink atau artikel gitu yang lebih diulik lagi di dalam gitu, ada nggak? Kalau dari Mas Army? Ada. Jadi yang namanya SEO itu ya nggak serta-merta backlink ya. Jadi ada faktor-faktor yang lain. Mungkin sebenarnya saya bukan orang SEO, tapi saya nggak cukup ngerti sih. Tapi yang saya pahami aja yang saya ceritakan di sini. Jadi backlink memang penting. Cuma backlink itu kan terbagi di beberapa kualitas ya. Jadi memang backlink yang berkualitas yang baik itu yang bisa mendongkrak
rank di Google-nya kita. Terus yang kedua adalah pemilihan artikel, di mana kita itu bisa memilih atau membuat sebuah artikel yang bagaimana kita bisa mendatangkan sebuah traffic ke website kita. Datang ke Karena website kita ya. ketika kita cuma membuat sebuah artikel yang ngawur atau tanpa adanya tujuan traffic masuk ke kita, ya sama aja. Jadi tujuan utamanya kan traffic ya, masuk ke website kita. Bagaimana kita mendatangkan visitor sebanyak-banyaknya. Jadi dari situ yang tadinya orang hanya melihat informasi objek wisata A atau B, kan sudah masuk nih. Secara tidak langsung mereka itu, perilaku user itu selalu penasaran. Ini apa sih? Website apa sih ini? Ya. Klik sampai ke produk kita. Nah, biasanya dari situ, ternyata daripada kita bingung menentukan segala tujuan wisata di Jogja ataupun di kota-kota lain, ini ada tour and traveling. Kita pakai Nagan Tour. Yang bisa, daripada kita pusing, kita sekali Setelah bayar, dihitung-hitung, ya kan? the best price. Betul, best price, sekali bayar, go ahead, kayak gitu. Kalau dari Gria Wisata nih Mas, lebih dalam lagi mengenai strategi bisnis tadi, ada nggak? Entah itu artikelnya atau backlink atau bahkan yang belum disebutkan Mas Armi mungkin boleh dibuka. Atau kalau rahasia yang nggak usah. Kalau dari segi artikel sama sih, untuk tujuannya sama, untuk mendatangkan traffic itu sama, tujuannya pasti sama. Wah, ini bener ya, nggak mau dibuka atau nyama-nyamain ini. Untuk mendatangkan traffic itu sama. Itu artikel bagaimana kita membuat sebuah artikelnya itu bagus, menarik orang paling tidak untuk mencari informasi. Orang kan pasti kalau kita mencari sesuatu yang kita belum tahu, itu kan pasti mencari informasinya dulu. Yes. Nah, itu artikel bagaimana kita buat itu semenarik mungkin, ada sebuah informasi yang jelas di situ. Kemudian orang sangat tertarik, kembali lagi ke apa yang sampaikan Mas Armi sama, untuk melihat produknya apa sih yang ada di website ini gitu loh. Karena artikel yang kita masukkan di dalam website tersebut itu tujuannya sama, untuk mendatangkan traffic setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Nah, tujuannya apa tuh tadi? Untuk mendatangkan lead, orang yang menghubungi kami, menghubungi kita, supaya terjadi dealing dan kita bisa menghidupkan perusahaan. Tujuannya sama. Sama, untuk mendatangkan leads. Mendatangkan leads dan akhirnya untuk mendapatkan margin. Cuan. Mendapatkan margin, Ya. mendapatkan cuan. Betul. Kemudian pertanyaan kita gini Mas, dari strategi utama tadi di SEO maupun Google Ads, ada nggak strategi cadangan? Kalau misalnya buntu nih, kok leads-nya segini-segini aja nih? Gitu. Dari Mas Armi, Mas Adi, ada nggak strategi cadangan gitu? Kalau plan A, plan B-nya ya, dalam arti ketika nanti entah website kan, buat namanya website juga, ini kadang ada down-nya juga dari server, itu mungkin bisa mengaruh juga. Terkadang kita harus memang ketika tamu yang sudah dealing dengan kita, sudah pernah jalan dengan kita, bagaimana kita dalam memberikan servis ke mereka sesuai dengan apa yang mereka, penawaran yang kita berikan, itu kita jaga aja tuh. Agar repeat order. Agar repeat order. Nah, menjaga repeat order itu yang susah. Tapi ya itu yang benar-benar kita jaga. Ketika klien-klien yang selama ini sudah jalan dengan kita, itu kita jaga komunikasinya, kita jaga. Terkadang kita sapa, itu akan lebih bagus. Ini strategi selain tadi yang utama tadi ya, selain bakar uang tadi, menjaga customer yang sudah ada. Kalau dari Nagantur nih Mas Armi, ada strategi cadangan atau strategi lain? Pasti. Kalau strategi cadangan pasti dalam sebuah usaha pasti ada. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan merambah ke offline ya. Offline. Ya. Jadi sekarang kita tidak hanya ke online. Jadi kita seimbangkan. Offline juga akan kita kembangkan, karena memang dulu ketika zaman internet ini semakin maju, saya skeptis dengan dunia offline, karena bagi saya waktu itu kayaknya offline ini sudah enggak
kurang menarik ini gitu ya. kurang menarik ya. Ternyata setelah saya dalami setahun ke belakang, ternyata potensi pasarnya offline ini masih cukup cukup besar, menarik ya. cukup besar karena karakter orang Indonesia itu dia nggak bisa online yang langsung sekali Ada. tahap klik beli. Kalau di tour ya, Iya, ini iya, ngomongin iya. tour ya, bukan Betul, betul. bukan produk ya, bukan produk yang ada di e-commerce ya. Kalau tour itu karakter orang Indonesia adalah dia masih ingin selalu tanya jawab. Jadi Sentuhan. komunikasi dua arah. Iya. Misalnya ini fasilitasnya apa, terus nanti kita seperti apa. Jadi perlu diterangkan. Nah, saya berpikirnya adalah, oh berarti kita tetap harus mengembangkan offline-nya. Karena masih ada potensi di situ. Jadi ketika online ini bukan gagal ya, karena online ini pasti akan selalu Berkembang. bisa berkembang, entah apapun nanti ke depannya. Tapi offline ini harus kita jaga juga. Dua Jadi kaki. kalau ya, jadi saya lebih ke situ aja sih, penyeimbangan antara online dan offline. Menarik. Jadi artinya kalau dari Mas Adi tadi menjaga customer yang sudah ada, ya hampir sama offline berarti ya. Ya, Jadi offline-nya kita tetap manage. dikomunikasikan. Betul. Karena tour itu putaran 1 tahunnya pasti. Betul. Corporate, Betul. Ada instansi, gathering. ada gathering. Kalau dari Mas Arme tadi menjalankan offline ya Mas ya, Menjalankan strategi cadangan tadi. Oke, menarik sahabat JTC. Tidak terasa ternyata durasinya lumayan panjang. Mas Arme, Mas Adi disambi dulu. Baru satu sesi. Baru satu sesi. Ini, wah, luar biasa. Baik sahabat JTC, sebelum kita lanjutkan acara sesi kita, mari kita saksikan pesan-pesan berikut ini yang mau lewat. Joglo Serawung terletak di area paling depan dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 80 kursi. Limasan Serawung terletak di belakang Joglo Serawung dan memiliki partisi penyekat antara luar dan dalam. Kapasitas limasan luar dan dalam masing-masing terdapat 32 kursi dengan total kapasitas limasan sebanyak 64 kursi. Plaza Serawung terletak di antara Joglo dan Limasan dan terdapat panggung portable. Memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 28 kursi dan digunakan untuk pusat kegiatan seperti wedding dan event-event lain. Garden Serawung terletak di sebelah samping Joglo dan Limasan. Terdapat 2 panggung di sisi ujung dan sering digunakan untuk acara garden party atau wedding. Dalam Serawung terletak di area paling belakang dan memiliki kapasitas tempat duduk sebanyak 50 kursi. Dalam Serawung biasanya digunakan untuk acara meeting ataupun sebagai private room. Dan yang terakhir adalah parkiran Serawung, terletak di depan dan juga area belakang dengan total kapasitas parkir sebanyak 150 mobil. Oke, sahabat JTC, kita lanjut lagi. Setelah tadi kita jeda iklan sebentar, dan sekarang kita lanjut lagi di pembahasan yang semakin menarik, semakin panas ya. Kita akan kupas lebih dalam lagi bisnisnya Mas Arme dan Mas Adi. Baik, mungkin dari Mas Arme dulu. Bagaimana menghadapi persaingan yang ketat saat ini, Mas? Tadi udah kita preview ya, artinya semakin kesini semakin berat nih gitu. Gimana strategi Mas Arme untuk menghadapi persaingan yang ketat ini? Untuk persaingan yang ketat ini gimana ya? Karena memang ya benar-benar ketat sekarang nih. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu tambah ketat dan rotinya itu udah semakin kecil sekarang. Semakin kecil. Jadi Sebutnya banyak. kalau menurut saya pribadi untuk menghadapi persaingan yang sangat ketat ini kita hanya perlu meningkatkan pelayanan kita. Salah satunya. Saya tidak mau terperangkap di dalam isu perang harga. Perang harga. Jadi kita harus mempunyai ciri tersendiri.
dari segi kualitas pelayanan kita tingkatkan. Jadi gimana mencapai sebuah kepuasan pelanggan. Jadi ketika kepuasan pelanggan itu terbentuk, pelanggan itu akan loyal kepada kita. Jadi kita tidak terus mencari customer baru lagi, tapi lebih kepada merawat ya. customer itu kembali. Menjaga customer yang betul, ada. Jadi ke depan customer yang sudah pernah berhubungan dengan kita itu akan menjadi marketing kita juga. Ya, mood to mood ya. Betul. Mulut ke mulut ya. Betul. Jadi yang jelas isu perang harga jangan selalu diikuti. Ya. Karena pasti salah satu dari kita akan kalah. Salah, betul. Yang punya modal, yang punya duit akan bertahan. Yang tidak punya modal akan gugur satu persatu. Mungkin itu sih pandangan saya. Lebih menjaga kualitas, Ya, Mas ya. betul. Jadi kalau dari Nagantur ini lebih menjaga kualitas, Betul. menjaga customer yang sudah ada ya. Betul. Dan jadi marketing tersendiri ya. Betul. Betul. Kalau dari Mas Adi nih, Geria Wisata, gimana cara menghadapi persaingan yang ketat? Nagantur juga sebagai kompetitor atau sahabat nih? Oh, kita sebagai teman aja kan. Sekaligus kompetitor. Sekaligus kompetitor. Salaman. Benar. Tapi pada dari gini Mas, kalau untuk menghadapi persaingan yang sekarang cukup ketat ya di bisnis travel agent atau biro perjalanan wisata itu, apa yang disampaikan Mas Armi itu udah cukup bagus ya, dengan strateginya seperti apa. Kalau mau ditambahkan itu sebetulnya bagaimana kita sekarang mengemas produk. Nah itu yang penting. Kita ngemas produknya itu bagaimana produk kita, paket tur wisata kita itu bisa menarik orang. Ya, menarik. Bisa berbeda dengan yang lain. Mungkin yang selama ini hampir sama dengan yang lain, kita harus punya ciri khas sendiri. Nah, kita product knowledge kita ya yang kita update, selalu update supaya itu tadi menarik, membuat customer juga semakin tertarik untuk customer, terutama customer yang baru dan customer yang sudah pernah dengan kita manage supaya jadi repeat order dengan produk-produk yang terbaru juga. Jadi produk itu memang penting. Jadi tidak hanya di usaha manufaktur ya, kita di usaha jasa kita juga harus apa ya? Ya harus bisa ngembangin terus lah supaya produknya itu benar-benar menarik di konsumen-konsumen yang mereka belum pernah dengan trip yang seperti ini ya, seperti itu. Jadi sama dengan apa yang disampaikan Mas Arme, mungkin kalau saya cuma menambahkan itu aja strateginya untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat ini. Jangan terjebak dengan yang namanya itu tadi benar apa ya, persaingan yang disebut persaingan harga. Karena kita punya passion, punya style dan kita punya ini, ya itu yang kita kembangkan. Tapi kalau dari Mas Adi nih, Geria Wisata melihat harga sebelah juga nggak, Mas? Sebagai acuan? Atau percaya diri aja nih dengan harga kita nih? Kalau di tempat kami sih jarang ya untuk mengintip harga di produk-produk yang punya kompetitor ataupun punya teman gitu yang kita sama-sama bermain di online. Kita sih ngemas sendiri dengan harga sendiri. Terkadang kita untuk mendapatkan feel supaya dealing itu, terkadang kan kita dengan harga sekian, dengan penawaran program yang seperti ini kira-kira tertarik ya? Nah, itu kita juga bermain feeling. Kita bermain feeling. Pinter-pinter membaca customer ya? Membaca tata bahasa kalau kita berbalas di dalam WA, itu kita jaga betul tata bahasa kita itu. Ya, supaya terjadi klik itu tadi, chemistry. Adanya chemistry itu paling tidak ada di angka 60-70 orang udah klik gitu loh. Lebih menarik di paketnya tadi ya? Itu. Ngemas produk kita, itu akan lebih bagus lagi untuk menghadapi persaingan yang cukup ketat ini. Ya. Kalau dari Mas Arme, ada mengintip harga gitu? Harga.
Kalau harga pastilah, Pasti ya. karena basic kita di online pasti. Karena di online itu lebih ketat ya di persaingan harga. Jadi untuk mengintip harga, untuk mengintip konsep itu pasti kita selalu melihat referensi dari beberapa kompetitor. Dan kita itu perlu memodifikasi. Jadi untuk harga misalkan, kekurangan dari kompetitor apa sih? Kita riset dulu. Jadi apa yang tidak ada di kompetitor, nah itu potensi buat kita melawan kompetitor. Nilai tambah Ya, plus. nilai tambahnya kita. Jadi gimana caranya kita itu memberikan pengalaman kepada konsumen. Jadi nggak sekedar kita itu menjual tour reguler yang kesannya piknik, bermalam di hotel, piknik lagi, Selesai, sudah. Enggak. Jadi gimana caranya kita memberikan experience yang luar biasa kepada customer. Jadi ketika customer itu merasakan experience yang luar biasa, pasti akan balik lagi ke kita ujung-ujungnya. Dan mereferensikan Betul. ke teman-teman yang lain. Kalau masalah harga pastilah, karena itu menjadi salah satu faktor penentu buat kita. Tapi kita tidak mau ikut di dalam pusaran Perang harga. yang Iya. perang harga tadi itu. Nah, kalau Mas Arme mungkin karena lebih jeli ya kalau untuk memanage beberapa yang dilihat. Kalau di saya pribadi terkadang nggak memanage itu karena jarang sekali saya buka website itu. Karena sudah terlalu banyak order. Karena leads-nya udah banyak banget ya. Iya. Sampai kewalahan. Jadi nggak sampai memikirkan itu. Memang jarang sih kita ngelihat website yang tempat lain itu cuman apa yang kita punya itu aja yang kita kembangkan. Percaya diri lah. Ya percaya diri boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Itu aja. Yang jelas harganya masih rata-rata lah. Gitu. Ya kalau untuk harga ya kita kembali lagi. Yang penting kompetitif kan. Kompetitif. Yang penting jangan sampai terjadi minus. Kita dalam menghitung quotation, kita membuat produknya sesuai gitu. Ada margin sekian persen ya kita ikutin itu. Jangan sampai satu bis itu labanya 200.000 ya. Ini. Itu namanya Oke, kebanting. Oh banyak. Kita nggak perlu sebut. Bahaya kalau kayak gitu. Bahaya. Sahabat JTC, Bahaya. perlu tahu bahwa jangan sampai masuk di dalam pusaran perang harga tadi. Jadi kalau tadi Mas Arme sama Mas Adi ini kompetisinya sehat, artinya mengedepankan lebih ke konsep ya. Konsep turnya itu yang beda dengan yang lain. Sehingga customer bisa mendapatkan experience yang berbeda. Oke, dan Mas Arme sama Mas Adi, tentu di dalam menjalankan bisnis ini ada tantangan nih. Gitu. Entah itu tantangan tadi di marketingnya, tantangan di tim, tantangan di kompetitor. Nah, kira-kira kalau dari Mas Arme dan Mas Adi ini tantangannya seperti apa dan bagaimana menghadapi tantangan itu gitu. Boleh apakah dari tim, bagaimana mengelola tim. Kalau tadi kan kita udah bicara mengenai marketingnya ya, mungkin bisa dikulik dari sisi yang lain gitu. Cara mengelola tim, SDM, atau yang lain gitu. Monggo. Atau kalau misalnya tantangan yang berat tadi yang lain ya boleh juga lah. Kalau tantangan untuk memanage dalam arti manajemen kita ya. Manajemen bagaimana SDM itu bisa kita jaga dalam arti kualitas mereka, cara komunikasi mereka. Karena kita di online itu kan komunikasi paling penting itu. Itu tadi karena merangkap sebagai customer service ya. Itu juga dari letak tata bahasa, cara bicara, kalau terima dari telepon itu harus kita jaga dan itu harus kita tingkatkan. Ada training berarti Mas ya untuk Ya, tim ya. kita pasti ada briefing lah. Pasti ada briefing kita. Setiap sebelum jam kantor pulang, back office pulang itu kita pasti ada briefing. Nah, briefing kita tuh untuk besok tuh planningnya seperti apa. Ya kita continue di situ untuk menjaga kualitas. Kualitas layanan ke customer. Ya, layanan ke customer. Itu. Dari Mas Arme, tantangan seperti apa nih? Tantangan banyak banget. Terus terang memang di tour ini Complicated. iya betul toksik kalau Bahasanya toksik, bahasanya toksik betul. Jadi tantangan sekarang itu lebih ke ya tadi itu ya
persaingan semakin ketat, terus di dalam internal perusahaan sendiri SDM-nya. SDM. Jadi SDM itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi memang beberapa masih kurang dari harapan kita. Jadi misalkan di segi CS tadi itu, CS itu tidak bisa gimana caranya menjadi diri kita. Itu sangat susah. Itu sangat susah. Menduplikasi diri kita Betul, ya. itu sangat susah karena mereka itu tidak berpikiran bahwa mereka yang mempunyai perusahaan ini. Ya. Jadi mindset mereka itu masih menjadi mindset karyawan. Jadi ketika dia datang kerja, pulang, gajian, Gajian. seperti itu. Jadi dari semacam itu kita terus tingkatkan, kita beredukasi kepada mereka, memberikan training lagi kepada mereka, gimana caranya agar cara berpikir mereka dirubah menjadi sama seperti kita. Kan tidak menutup kemungkinan ketika kita memberi ilmu kepada mereka, suatu saat mereka bisa berdiri sendiri. Betul. Merupakan sebuah Kebanggaan. bagi kita. Bisa melahirkan Betul. wirausaha. Tapi ya agak nyesel pasti ada. Kompetitor baru Melahirkan kompetitor baru. dan produknya pasti akan Pasti mirip-mirip karena mirip-mirip, mereka nggak beda belajarnya jauh. kan di tempat kita. Betul. Seperti itu. Tapi ada pepatah mengatakan gini Mas, yang namanya kepala tetap kepala, yang namanya buntut tetap buntut. Jadi walaupun tadi lahir kompetitor baru dari rahim yang sama, tapi kepala tetap kepala. Ya, Oh. betul. Karena untuk menjadi seorang leader itu nggak mudah ya. Karena ya baik selaku owner kita juga memposisikan kan sebagai pimpinan perusahaan ya. Kita mengedukasi itu seperti apa untuk menjadikan SDM yang bekerja dengan kita itu teamwork-nya bagus, skill mereka semakin bagus. Nah itu yang kita asah terus. Kita asah. Jadi ketika tingkat keberhasilan mereka dalam bekerja itu ya tolak ukurnya ketika mereka memang bisa menghasilkan untuk perusahaan. Betul. Gitu. Achievement lah. Ya. Kembali lagi kalau sama-sama kalau suatu saat mereka bisa untuk mendirikan perusahaan sendiri, itu bagian kesuksesan kita juga. Kebanggaan. Kita bisa melahirkan. Itu tadi, tapi agak-agak dongkol pasti ada. Karena menjadikan orang. Baik, Mas Adi dan Mas Arme, kita bicara bisnis. Tadi kalau Mas Arme tadi ada bisnis bus atau Kris Bus, kemudian juga ada Nagantor. Mas Adi tadi ada homestay, ada gudeg, ada resto dan juga Gria Wisata. Di bisnisnya Mas Adi dan Mas Arme ini, ciri-ciri apa nih yang paling melekat di bisnisnya ini? Mas Adi dulu, boleh? Ya ini karena itu tadi kembali lagi ya dengan persaingan yang cukup ketat di bisnis travel agent ini, akhirnya mau nggak mau kita juga berpikir juga bisnis apa sih secondnya yang untuk bisa sebagai apa ya, boleh dibilang tandemnya dengan perusahaan utama. Kalau di saya sendiri pribadi memang belajar di kuliner itu udah cukup lama ya. Kegagalan yang dulu juga pernah, jadi sekarang merambah ke kuliner juga itu karena saling berhubungan sih Mas. Kita bawa tur tuh kan apa yang tamu yang kita layani, apa tamu yang kita servis. Setiap tur kan pasti kita transit di sebuah rumah makan, sebuah restoran. Nah, karena ini saling berkaitan ya, akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha kuliner itu. Dan yang lagi on progress ya Pawon Merapi ini mudah-mudahan bisa menambah kancah kuliner Di Jogja. wisata kuliner di kota. Dan menambah revenue. Targetnya kan itu untuk kembali lagi mencari cuan. Iya. Itu tadi. Dan ada juga homestay itu ya, homestay kita menilainya karena kita melihat semakin ke sini itu ternyata kalau untuk tamu FIT itu kecenderungannya banyak juga yang udah sering kalau dengan hotel. Ya. Stay di hotel tuh udah terlalu sering, mereka carinya ada homestay, nanti yang di homestay itu yang benar-benar humi, ada kitchen ataupun ya syukur-syukur sekarang juga banyak villa yang akhirnya ada private poolnya, itu cukup menjanjikan. Kalau dari semua bisnis ini ciri khas yang paling khas itu apa, Mas? Apa warna putih-putih atau apa? Oh, ciri khas. Iya, yang paling khas banget itu.
ciri khas brand atau apa? Dari bisnis yang Ko Adi jalanin, dari Mas Adi yang jalanin ini, ciri khas yang paling khas itu apa? Apakah dari segi warna, apakah dari segi manajemen, atau... Kalau ciri khasnya apa ya? Kita membrandingnya tuh dengan Gria Wisata sendiri ya. Ya kalau ciri khasnya kita pede aja sih. Itu aja. PD ya? Pede dalam menghadapi persaingan, itu aja. PD dalam menghadapi persaingan. Ya? Betul. Karena kita nggak menutup apa yang disampaikan Mas Armi. Iya, Yang karena, hilang itu banyak. karena tadi nggak perlu lihat kompetitor. Ya, itu tadi. Percaya diri aja. Berarti itu Nah, teman-teman, sahabat semua, ciri khas dari Mas Adi ini dalam mengelola bisnisnya percaya diri. Percaya diri aja dengan apa yang produk kita. Jangan-jangan besok mau bikin objek wisata, yang penting percaya Oh, diri. itu menarik Mas, karena sekarang banyak. Menarik itu, banyak sekarang. Terutama daerah Karanganyar ya Mas ya. Iya. Mas Armi ya, daerah Karanganyar itu dengan kerjasama dengan Perhutani ternyata banyak juga yang bermunculan. Ada Mojo Semi Park, ada Lawu Park, itu sebuah potensi. Menjanjikan. Menjanjikan. Kita masuk ke Mas Armi nih. Kalau dari Mas Armi nih, ada bisnis bus, ada bisnis karoseri, ada bisnis nagantur. Aduh. Ciri khasnya apa nih Mas? Ciri khasnya? Ciri khas yang jelas yaitu bisa memberikan experience kepada pelanggan tetap dengan harga yang kompetitif. Jadi kita tidak serta-merta melakukan tour itu ya itu aja. Ya. Jadi kita mencoba untuk anti mainstream lah. Jadi melakukan sesuatu hal yang berbeda daripada komputer-komputer yang lainnya. Jadi bagaimana kita bisa diterima pasar. Jadi salah satunya adalah cirinya ketika kita sudah melakukan semuanya, fasilitas kita beri semuanya kepada customer, tapi harga tetap kompetitif. Ya. Jadi ciri khas salah satunya dari kita adalah itu. Kompetitif lah ya. Kompetitif, Negotable. tapi tidak terus Tidak turun. bawa-bawa ya. Jadi fasilitas semua kita berikan, harga tetap masih masuk di kantong customer. Iya, masih rasional lah. Masih sesuai budget mereka. Sesuai budget. Ya. Baik, sahabat JTC, tidak terasa kita udah di penghujung acara podcast kita, podcast Omah JTC kali ini dengan tema strategi bisnis. Dan kita berikan waktu dan kesempatan untuk narasumber kita memberikan closing statements. Monggo dari Mas Armi atau Mas Adi dulu boleh? Monggo Mas Armi dulu aja. Closing statement saya adalah tadi kembali. Di atas langit masih ada langit. Marilah kita terus belajar supaya kita menjadi lebih maju ke depannya menghadapi persaingan yang sangat ketat di dunia bisnis tour and travel. Oke. Dari Mas Adi, monggo. Kalau dari saya ya itu tadi jangan takut akan gagal dengan sebuah presentasi ataupun sebuah ini, tapi jadikanlah itu sebagai motivasi. Jadi ibaratnya kegagalan satu masih banyak yang di belakang menanti, itu aja. Jadi tingkatkan percaya diri aja dalam kita menjual produk, itu aja. Oke, terima kasih Mas Arme dan Mas Adi dan teman-teman sahabat JTC. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa dari Nagantur, dipersilakan. Mungkin juga pemirsa kita yang menyaksikan ini tidak hanya dari anggota Jogja Travel Community, mungkin juga calon-calon customer. Nanti bisa langsung menghubungi Nagantur atau mau menggunakan bisnya ada Kris Bus, kemudian ada homestay, ada gudeg, jengnya, dan Gria Wisata. Satu lagi apa? Pawon Merapi. Pawon Merapi. Dan kalau ada yang mau bergabung di Nagantur maupun Gria Wisata, apakah dipersilakan? Dipersilahkan. Oh silakan, jika ada yang punya kompetensi yang sebagai tour planner, apalagi didukung dengan customer service yang handal, yang bagus, silakan. Jika ingin apply ke kami, silakan, kami siap untuk membuat tim yang lebih bagus lagi. Oke, dari Mas Arme juga diperkenankan ya. Dengan monggo, silahkan. Mari kita belajar bareng-bareng. Oke. Jadi lebih maju. Saya juga mau ngelamar nih ke Nagantur. Jangan. Baik, sahabat Omah JTC dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami dari channel Jogja Travel Community. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, channelnya ada di bawah ini, Jogja Travel Community.
Dan jangan lupa juga ketika sudah subscribe, di-share ke yang lain. Kemudian jika teman-teman ada saran, masukan, dan ingin tema-tema yang lain, bisa komen di komen yang ada di bawah ini. Dan Jogja Travel Community juga memiliki media sosial, ada Instagram, ada TikTok, dan teman-teman bisa pantengin terus media sosial Jogja Travel Community untuk mendapatkan info-info terupdate dan terbaru. Demikian, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber, Mas Arme, Mas Adi, sudah berkenan hadir dan berbagi mengenai informasi di tema kita kali ini, strategi bisnis. Jangan kapok, mudah-mudahan ke depan bisa kami undang lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Siap. Terima kasih sahabat JTC, itulah akhir dari perbincangan kita dan sampai ketemu di next sesi. Dadah!